Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar bersika. Selamat berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Pak Made juga dalam keadaan sehat. Ayo tetap belajar semangat dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita lanjutkan pokok bahasan yaitu medan magnet. Tapi kali ini untuk gaya magnet atau loren yang dialami pengantar berarus dalam medan magnet. Mari kita simak penjelasan bersama-sama. Selamat menyimak. Kita lanjutkan yaitu gaya magnetik atau loren yang dialami pengantar berarus dalam medan magnet. Sebelumnya kita telah belajar yaitu gaya loren yang dialami oleh muatan bergerak dalam medan magnet. Kita ketemu rumusnya yaitu F sama dengan Q pi B sin theta. Nah, dari rumus ini dikembangkan dikalikan delta T yang tengah dibagi dengan delta T sebelah kiri. Jadi F sama dengan delta Q saya bagi dengan delta T, yang kanan saya kalikan Pi kali delta T B sin theta. Ingat, aku belajar listrik dinamis, delta Q per T sama dengan I, Pi kali delta T sama dengan jarak yang ditempuh atau L, sehingga diperolehlah bahwa, lihat gambar sebelah kiri, kalau ada pengantar berarus, letakkan dalam medan magnet B bentuk sudut theta, maka akan memperoleh gaya loren. Rumusnya lihat rumus yang paling bawah, F sama dengan I kali L kali B sin theta. Di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, L panjang pengantar, satuan meter, B induksi magnetik, satuannya Tesla. Theta itu ada sudut antara I dan B. F itulah gaya magnetik atau gaya loren, satuannya Newton. Nah, untuk menentukan arah gaya loren untuk pengantar berarus dalam medan magnet sama juga menggunakan kaidah tangan kanan dalam keadaan terbuka, di mana ibu jari, lihat gambar yang paling di atas, menyatakan arah arus, 4 jari yang lain menyatakan arah medan, hingga lurus telapak tangan merupakan arah gaya loren. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang gaya loren. Ada sebuah pengantar lurus AB yang panjangnya 50 cm diletakkan dalam medan magnet homogen 0,4 Tesla bila pada pengantar tersebut mengalir arus sebesar 2 ampere dan bola besar dan arah gaya loren yang dialami oleh pengantar tersebut. Ingat adik-adik, itu tanda silang menunjukkan bahwa medan magnetnya menjauhi pembaca. Lihat, AB arus mengalir dari A ke B. Dari data yang ada, L, jadi samakan satuan dalam satu sistem. L sama 0,5 meter, B-nya 0,4 Tesla, I-nya 2 ampere. Ingat, ditanyakan di sini F. Jawab, rumus untuk tadi pengantar berarus dalam medan magnet. F sama dengan B kali L kali I sin alpha atau sin theta. Karena sin tegak lurus, maka theta 90, sin theta sama dengan 1. Maksud angkanya? Di F sama dengan 0,4 kali 2 kali 0,5 kali 1. Jadi ketemu gayanya yaitu 0,4 Newton. Nah, ingat adik-adik. Nah, ini gunakan kaidah tangan kanan, arahkan ibu jari dari A ke B. Bukalah 4 jari yang lain, arahnya menjauhi pembaca atau tembus papan atau tembus kertas. Jadi tangan terbuka ke arah kiri. Jadi gayanya yang dialami oleh pengantar AB yaitu arahnya ke arah kiri. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh soal yang lain. Ya, ini bila besar arus I 0,6 ampere dan panjang PQ sesuai gambar 50 cm serta besar medan magnet B 0,5, arahnya searah dengan simbol X. Nah, itu tangan tetanya 3/4. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh pengantar berarus tersebut. Nah, dari tangga ya, I-nya 0,6 ampere, B-nya 0,5 Tesla, L-nya 0,5 meter. Nah, itu kalau tangan tetanya 3/4, itu berarti sin tetanya 3/5. Ditanyakan F dan arahnya. Ingat rumusnya tadi? F sama dengan I, LB,
sin theta, yaitu 0,6 kali 0,5 kali 3/5. Ketemulah dia 0,18 Newton. Untuk menentukan arahnya, arahkanlah ibu jari ke arah arus. Keparkanlah 4 jari yang lain ke arah medan magnet, yaitu sumbu X. Maka lihat gambar yang paling kanan, tangan terbuka ke arah atas, yaitu Y positif. Jadi arah gaya yang diambil oleh pengantar PQ itu yaitu ke arah Y positif. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Kita lihat contoh berikut, yaitu yang dinyatakan dalam arah mata angin. Jadi sebuah pengantar lurus PQ dari bawah ke atas yang panjangnya 150 cm diletakkan dalam medan magnet homogen yang besar 0,4 Tesla, arah dari timur ke barat. Bila pada pengantar tersebut mengalir arus 2 ampere dari P ke Q, tentulah besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh pengantar tersebut. Data yang ada, ingat, begitu mulai satuan dalam satu sistem, L-nya 1,5 meter, B-nya 0,5 Tesla, arah timur ke barat, I-nya 2 ampere, arah bawah ke atas. Ditanyakan F dan arahnya. Ingat rumus yang tadi, F sama dengan ILB sin theta. Nah, di sini dia saling tegak lurus, berarti 90 tetanya. Sehingga sin 1, sehingga F-nya menjadi, masukkan angkanya, 2 kali 1,5 kali 0,4. Ketemunya 1,2 Newton. Ingat, kepalkanlah lebih dulu ibu jari tangan kanan. Arahkanlah ibu jari yaitu sesuai dengan arah arus dari bawah ke atas. Kemudian kemarkanlah arah medan dari timur ke barat. Maka nanti tangan akan terbuka ke arah selatan. Jadi arah gaya yang diambil oleh pengantar PQ itu yaitu ke arah selatan. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lihat, lanjutkan soal yang lain, tipe yang lain. Lihat seperti gambar, itu ada tubuh utara selatan, diletakkan kawat PQ, arahnya sesuai dengan arah sumbu XYZ. Di situ ada hambatan 5 ohm, ada sumber tegangan 4 volt, dan hambatan dalamnya 1 ohm. Nah, dari data yang ada, L-nya 0,8 meter, B-nya 0,8 Tesla, arahnya Y negatif, kemudian R-nya yaitu 5 ohm. Hambatan dalamnya 1 ohm, GGL-nya 4 volt. Tekan gayanya berapa dan arahnya. Ingat, dari rumus yang ada, F sama dengan ILB sin theta. Di mana I-nya belum ada, lihat rumus yang di sebelah kanan jawab, yaitu I sama dengan GGL per hambatan luar tambah hambatan dalam, yaitu 4 volt per 5 tambah 1. Hasilnya yaitu 4/6 atau 2/3 ampere. Nah, ingat, itu arus dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti arusnya dari P ke Q. Masukkan angkanya, F sama dengan ILB sin theta, yaitu 2/3 kali 0,8 kali 0,8. Karena dia tegak lurus, jadi sin theta-nya 1. Hasilnya 0,43 Newton. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, itu arahkanlah ibu jari dari P ke Q. Kemudian bukalah 4 jari yang lain, arahnya menuju yaitu ke Y negatif. Maka akan ketemu nanti arah dari gayanya yaitu terbuka tangannya ke arah X positif. Jadi begitu adik-adik, tidak ada sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan contoh soal yang lain. Di situ ada, lihat gambar sebelah kiri. Medan magnet seperti pada gambar. Itu titik menunjukkan bahwa arah medan magnetnya menuju pembaca atau keluar. Yaitu medan magnetnya besarnya 0,5 Tesla. Lihat di dalam gambar. Nah, itu
hambatan luarnya 3,5 ohm, GGL-nya 9 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Nah, dari data ini kita bisa mencari nanti I-nya. Kita lihat dulu. Diketahui dari data yang ada, medan magnetnya 0,5 Tesla. Menuju pembaca arahnya, lihat titik-titik itu menunjukkan bahwa medan magnetnya menuju pembaca. Ingat tadi sebelumnya ada juga yang tanda silang, yang menunjukkan bahwa arah medannya menjauhi pembaca. Lanjutkan, GGL-nya 9 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, hambatan luarnya 3,5 ohm, dan panjangnya 1,2 meter. Nah, jadi karena I-nya belum ada, kita cari dulu I-nya, yaitu GGL per R hambatan luar tambah hambatan dalam. Jadi sama dengan 9 per 3,5 tambah 1, yaitu 9 per 4,5. Hasilnya 2 ampere. Ingat, arus dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti pada pengantar ke Q itu arus mengalir dari Q ke P. Ingat, masukkan angkanya F sama dengan ILB sin theta. Masukkan angkanya 2 kali 1,5 kali 0,5, hasilnya 1,2 Newton. Ingat, arahkan arus ibu jari dari Q ke P. Tutuplah dulu, kepalkan tangannya. Kepalkan 4 jari yang lain, jangan dulu dibuka. Arahkan ibu jari dari Q ke P. Kemudian bukalah 4 jari yang lain, arahnya keluar. Sehingga nanti tangan terbuka arahnya ke bawah. Jadi gaya yang diambil oleh pengantar Ceki yaitu arahnya ke bawah. Jadi itulah adik-adik mengenai gaya-gaya yang dialami oleh pengarah arus dalam medan magnet. Silahkan nanti coba berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.